Halo, kembali lagi bersama saya Bu Lini. Kali ini kita akan belajar mengenai manfaat dan langkah-langkah menulis berita. Materi yang pertama adalah manfaat berita. Apa saja itu? Yang pertama, menyampaikan informasi secepat dan seakurat mungkin. Misalnya ada sebuah bencana. Nah, berita bertugas untuk menyampaikan informasi agar bantuan-bantuan dapat dikirimkan secepat mungkin. Manfaat yang kedua adalah menambahkan pengetahuan dan menangkal berita bohong. Maksudnya, dengan data yang paling akurat, kita bisa mengetahui mana berita yang bohong dan mana yang tidak. Manfaat berita yang ketiga adalah membantu bersikap terbuka. Maksudnya, dengan berita-berita yang kita terima, kita bisa menerima informasi-informasi meskipun itu bertentangan dengan jalan pikiran atau ide-ide kita. Manfaat berita yang keempat adalah membangun opini dan kesadaran publik terhadap suatu topik. Misalnya, dalam masa pandemi ini, berita berfungsi sebagai panduan kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya, harus menggunakan masker atau menjaga jarak. Lalu, manfaat berita yang kelima adalah meningkatkan partisipasi sosial. Maksudnya, dalam masa pandemi ini, dengan adanya berita untuk menggunakan masker, orang-orang akan melakukan hal tersebut. Jadi, melakukan partisipasi untuk menggunakan masker. Berikutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah penulisan berita. Mungkin kalian berpikir bahwa berita itu harus sesuatu yang hebat, seperti masa-masa pandemi seperti ini. Padahal kita bisa menemukan sumber-sumber berita dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, langkah menulis berita yang pertama adalah menentukan sumber cerita. Syaratnya adalah berita tersebut haruslah peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Dalam hal ini kita bisa menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Misal, ada anak yang bersepeda lalu ternyata dia jatuh. Nah, setelah kita menemukan topiknya, yaitu anak yang bersepeda dan ternyata jatuh, selanjutnya pasti kita akan mendatangi sumber berita, yaitu untuk mengamati tempat kejadian tersebut terjadi dan mewawancarai narasumber atau saksi atau orang yang terlibat atau yang mengetahui peristiwa tersebut. Misalnya, jika ada anak yang jatuh, pasti ada teman-teman yang ikut bermain bersamanya. Lalu kita bisa mewawancarai orang tuanya dan juga korban tersebut. Selanjutnya, kita akan mencatat fakta-fakta untuk membuat kerangka dengan menggunakan pola adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian setelah kita membuat kerangka tersebut, kita mengembangkan catatan atau kerangka yang sudah kita buat menjadi sebuah teks berita yang utuh. Setelah membahas langkah-langkah menulis berita, kita juga harus mengetahui apa sih hal yang penting dalam berita. Yang pertama, pastilah fakta. Fakta adalah hal-hal yang benar-benar terjadi dan memiliki bukti yang tak terbantahkan. Ciri-cirinya adalah terdapat bukti berupa angka baik jumlah maupun waktu kejadian dan berdasarkan data dari sumber yang terpercaya. Contohnya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu tidak bisa dibantah karena sudah memiliki bukti-bukti yang terkait. Berbeda halnya dengan opini. Opini merupakan pendapat yang disampaikan oleh narasumber atau saksi mata di tempat kejadian. Ciri-cirinya adalah terdapat kalimat langsung yang berisi opini narasumber, atau terdapat kata menurut saya, menurut nama narasumber, berdasarkan pendapat siapa, atau komentar narasumber mengatakan. Contohnya, menurut saya bakso adalah makanan paling enak. Nah, berbeda dengan fakta yang merupakan hal mutlak yang harus disetujui oleh banyak orang, opini ini tidak bisa seperti itu. Pendapat saya yang mengatakan bahwa bakso itu enak tidak bisa saya paksakan kepada orang lain karena orang lain bisa memiliki pendapat yang berbeda. Nah, setelah kita menulis berita, kita juga perlu menyunting berita. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyuntingan berita adalah yang pertama, kebenaran isi berita yang ditunjang keakuratan fakta-fakta.
Yang kedua, kelengkapan isi berita yang harus sesuai dengan adik Simba. Yang ketiga, struktur penyusunan berita yang harus lengkap dari kepala berita, badan berita atau tubuh berita, dan ekor berita. Yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang terkait dengan kebakuan kata, ketepatan ejaan, dan tanda baca yang baik. Nah, demikianlah video tentang manfaat dan langkah-langkah menulis berita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!